Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairida Puji Erwanti, NIM 2018-53066. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis sistem saya. Yang pertama, itu ada kasus pada usaha sablon 7-speed cloth screen printing. Masalah yang terjadi antara lain yaitu pertama pelanggan mengeluh, yang kedua pengolahan data transaksi kurang efektif, yang ketiga pengendalian laporan pemesanan kurang efektif. Nah, dari subjek masalah yang terjadi, analisis sistem harus dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. Nah, untuk yang masalah pertama yaitu pelanggan mengeluh, dapat diidentifikasi yang menyebabkan masalah ini adalah karena dua hal, yaitu pelayanan kurang baik pada pelanggan, yang kedua barang yang dikirim sering tidak sesuai. Nah, yang kedua, masalah yang terjadi adalah pengolahan data transaksi yang kurang efektif. Dapat diidentifikasi yang menyebabkan masalah ini adalah karena penyimpanan data yang tidak sesuai, dan kemudian penumpukan data transaksi. Kemudian, yang ketiga, masalah yang terjadi adalah pengendalian laporan pemesanan kurang efektif. Masalah ini dapat diidentifikasi karena disebabkan oleh kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Nah, untuk identifikasi penyebab masalah, yang pertama itu ada nama proyek, sistem informasi pemesanan, itu tanggalnya minggu pertama bulan Maret, dibuat oleh saya, disetujui oleh DK Dwi Hendrawan. Masalah yang dihadapi, yang pertama pelanggan mengeluh, pelayanan kurang baik pada pelanggan, yang kedua barang yang dikirim sering tidak sesuai. Yang kedua ada pengolahan data transaksi kurang efektif. Identifikasi penyebab masalahnya, penyimpanan data yang tidak sesuai, dan kemudian ada penumpukan data transaksi. Nah, yang ketiga pengendalian laporan pemesanan kurang efektif, yaitu kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Nah, untuk identifikasi titik keputusan penyebab masalah, yang pertama, untuk masalah pelayanan kurang baik kepada pelanggan, titik keputusannya itu ada penanganan pemesanan pelanggan. Lokasinya di frontliner di aplikasi pemesanan. Nah, yang kedua, itu titik keputusannya ada pada proses pembuatan dokumen pemesanan. Lokasinya di frontliner, aplikasinya yaitu aplikasi pemesanan. Untuk masalah kedua, untuk titik keputusan yang ketiga dari masalah yang pertama, itu ada proses pembuatan pesanan. Lokasinya di support, aplikasinya di pemesanan. Nah, untuk masalah yang kedua, ada barang yang tidak dikirim sering tidak sesuai. Nah, titik keputusannya yaitu kebenaran data pesanan. Tempatnya di frontliner. Aplikasinya juga aplikasi pemesanan. Nah, titik keputusan yang kedua dari masalah yang kedua yaitu kelengkapan data yang didukung laporan pemesanan. Itu lokasinya di administrasi. Kemudian dari masalah yang ketiga yaitu kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Itu titik keputusannya yaitu proses pembuatan laporan. Tempatnya di administrasi, aplikasinya di aplikasi pemesanan. Nah, selanjutnya ada identifikasi personil. Yang pertama itu ada Bapak Alim, bagian Departemen Administrasi, jabatan Kepala Bagian, itu tugasnya bertanggung jawab terhadap pembuatan pemesanan, menyetujui pemesanan, dan kemudian membuat laporan pemesanan. Kemudian yang kedua ada Ibu Soli, bagian frontliner, jabatan staff, tugasnya itu menerima pesanan dari pelanggan, membuat dokumen pemesanan, mengarsipkan data pemesanan pelanggan, kemudian pengecekan kelengkapan dan kebenaran data pesanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan observasi PKL. Untuk perancangan pemodelan sistemnya, yang pertama itu ada business use case. Nah, untuk gambar dari business use case, yaitu bisa dilihat di gambar ini.
Kemudian penjelasan dari business use case yang pertama, pada proses bisnis, admin menginputkan data pelanggan yang akan memesan. Itu aktornya itu ada admin, kemudian business use case-nya itu ada menginputkan data pelanggan. Kemudian proses bisnis yang kedua itu ada admin menginputkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan. Itu aktornya ada admin, kemudian business use case-nya yaitu menginputkan data pesanan. Proses bisnis yang ketiga ada pelanggan melakukan pembayaran setelah melakukan pemesanan. Itu aktornya pelanggan, business use case-nya itu ada pembayaran. Nah, untuk proses bisnis yang keempat, pelanggan melunasi pembayaran jika yang dibayarkan waktu pemesanan hanya DP saja. Itu aktornya pelanggan, business use case-nya pelunasan. Kemudian proses bisnis yang kelima, itu ada admin membuat laporan pemesanan selama per bulan atau per tahun yang kemudian akan diserahkan kepada pemilik perusahaan tadi. Aktornya ada admin, kemudian business use case-nya itu ada laporan pemesanan. Kemudian proses bisnis yang keenam itu ada admin membuat laporan pembayaran selama per bulan atau per tahun yang kemudian akan diserahkan kepada pemilik. Kemudian itu aktornya itu ada admin, kemudian business use case-nya itu ada laporan pembayaran. Proses bisnis yang ketujuh itu ada pemilik melakukan cek pada laporan pemesanan yang dibuat oleh admin. Jika disetujui, laporan diberikan kepada pemilik, maka bisa dicetak. Jika tidak, laporan dikembalikan ke admin. Itu aktornya ada pemilik, business use case-nya yaitu ada cek laporan pemesanan. Kemudian yang kedelapan, proses bisnisnya yaitu pemilik melakukan cek pada laporan pembayaran yang dibuat oleh admin. Jika disetujui laporan diberikan kepada pemilik, maka bisa dicetak. Jika tidak, laporan dikembalikan ke admin. Aktornya itu ada pemilik, kemudian business use case-nya yaitu ada cek laporan pembayaran. Nah, yang kedua ada sistem use case. Sistem use case-nya bisa dilihat di gambar tersebut. Kemudian penjelasan dari sistem use case di atas. Pada tabel proses sistem use case, yang pertama proses bisnis. Pelanggan mengelola data pelanggan dengan menginputkan data pelanggan ke sistem. Aktornya pelanggan, kemudian sistem use case-nya kelola data pelanggan. Proses bisnis yang kedua itu ada pelanggan mengelola data pemesanan dengan menginputkan data pesanan ke sistem. Itu aktornya yaitu pelanggan, sistem use case-nya kelola data pemesanan. Proses bisnis yang ketiga itu ada pelanggan mengelola data pembayaran dengan menginputkan data pembayaran ke sistem. Aktornya admin, sistem use case-nya yaitu kelola data pembayaran. Proses bisnis yang keempat itu ada admin mengelola data user untuk membuat hak akses ke sistem. Nah, untuk aktor dari proses bisnis yang keempat itu ada admin, kemudian sistem use case-nya itu ada kelola data user. Nah, untuk selanjutnya, proses bisnis yang kelima itu ada admin mengkonfirmasi pesanan setelah pelanggan menginputkan pesanan. Itu aktornya ada admin, sistem use case-nya itu ada konfirmasi pesanan. Nah, untuk proses bisnis yang keenam itu ada admin dapat melihat laporan awal yang terbuat oleh sistem. Kemudian aktornya itu ada admin, sistem use case-nya itu ada laporan. Proses bisnis yang ketujuh itu pemilik melakukan cek laporan pada sistem dan meng-ACC jika setuju dan mengembalikan ke admin jika belum setuju dengan memilih tombol pada sistem. Aktornya itu pemilik, kemudian sistem use case-nya ada cek laporan. Nah, untuk selanjutnya itu ada skenario use case. Yang pertama, untuk skenario use case kelola data pelanggan. Aktor utamanya itu pelanggan, aktor tambahnya tidak ada, nama use case-nya kelola data pelanggan. Kemudian tujuan use case-nya yaitu melakukan pendataan
data pelanggan di 7-speed clothing screen printing. Kondisi awalnya yaitu akan ditampilkan form pelanggan, kemudian kondisi akhir simpan data pelanggan dan ditampilkan data pelanggan yang telah ditambahkan. Optimistic flow, yang pertama pelanggan memilih menu daftar, yang kedua pelanggan memasukkan data pelanggan memilih tombol simpan, dan sistem melakukan proses simpan, kemudian pelanggan melakukan login untuk bisa masuk ke sistem dan melakukan pemesanan. Nah, untuk pessimistic flow-nya, yang 3A, jika simpan gagal, maka solusinya yaitu pelanggan memeriksa data pelanggan kembali dan mengisikan semua isian lalu mengulang proses simpan. Kemudian pessimistic flow untuk 4A, jika login gagal, maka solusinya yaitu pelanggan memeriksa kembali username dan password, serta kembali memasukkan username dan password yang benar. Yang kedua itu ada skenario use case, kelola data pemesanan. Aktor utamanya yaitu pelanggan, aktor tambahannya tidak ada, nama use case yaitu kelola data pemesanan, kemudian tujuan use case yaitu melakukan pendataan data pemesanan di 7-speed clothing screen printing. Kondisi awalnya yaitu akan ditampilkan form pemesanan, kemudian kondisi akhirnya simpan data pemesanan dan ditampilkan data pemesanan yang telah ditambahkan. Optimistic flow-nya, yang pertama itu ada pelanggan melakukan login, yang kedua pelanggan memilih menu pembelian, yang ketiga pelanggan memasukkan data pemesanan, yang keempat pelanggan memilih tombol simpan dan sistem melakukan proses simpan. Pessimistic flow-nya, yang 1A itu jika login gagal maka solusinya pelanggan memeriksa kembali username dan password serta kembali memasukkan username dan password yang benar. Untuk pessimistic flow yang 4A, jika simpan gagal maka solusinya pelanggan memeriksa data pemesanan kembali dan mengisikan semua isian lalu mengulang proses simpan. Nah, untuk yang ketiga ada skenario use case kelola data pembayaran. Nah, aktor utamanya yaitu pelanggan. Aktor tambahannya tidak ada. Untuk nama use case-nya yaitu kelola data pembayaran. Tujuan use case melakukan pendataan data pembayaran di 7-speed clothing screen printing. Kondisi awalnya yaitu akan ditampilkan form pembayaran. Kondisi akhirnya simpan data pembayaran dan ditampilkan data pembayaran yang telah ditambahkan. Untuk optimistic flow-nya, yang pertama itu ada pelanggan memilih menu pembayaran, yang kedua pelanggan memasukkan data untuk melakukan pembayaran, dan yang ketiga pelanggan memilih tombol simpan dan sistem melakukan proses simpan. Untuk pessimistic flow-nya, yang 4A, jika simpan gagal maka solusinya pelanggan memeriksa data pemesanan kembali dan mengisikan semua isian lalu mengulang proses simpan. Nah, untuk skenario use case yang keempat itu ada skenario use case kelola data user. Aktor utamanya itu ada admin, aktor tambahannya tidak ada. Untuk nama use case-nya yaitu kelola data user. Kemudian tujuan use case itu untuk menambahkan data user yang dapat mengakses sistem di 7-speed clothing screen printing. Dan kemudian ada kondisi awal, itu akan di form user, kemudian kondisi akhirnya data user berhasil ditambahkan. Untuk optimistic flow dari skenario use case yang keempat itu ada admin melakukan login ke sistem, admin memilih menu user, kemudian admin memasukkan data di form user, kemudian admin memilih tombol simpan dan sistem melakukan proses simpan. Pessimistic flow-nya dari 4A, jika simpan gagal, solusinya admin memeriksa kembali data yang disimpan dan mengulang proses simpan. Untuk skenario use case yang kelima, itu ada skenario use case konfirmasi pesanan. Yang untuk aktor utamanya itu ada admin, aktor tambahnya tidak ada, nama use case-nya kelola konfirmasi pesanan. Tujuan use case untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah diajukan pelanggan di 7-speed
floating screen printing. Kondisi awalnya akan ditampilkan data pesanan. Kondisi akhirnya yaitu akan ada konfirmasi pesanan. Optimistic flow-nya, admin melakukan login ke sistem. Yang kedua, admin memilih menu konfirmasi. Yang ketiga, admin memeriksa pesanan yang dilakukan pelanggan. Yang keempat, admin memilih tombol konfirmasi jika menyetujui pesanan. Dan yang kelima, mencetak data pesanan. Pessimistic flow, untuk yang 4A, jika salah melakukan konfirmasi pada pesanan, solusinya admin memilih batal dan kemudian memeriksa ulang pesanan serta memberikan konfirmasi atau tidak konfirmasi kembali. Untuk selanjutnya itu skenario use case laporan. Aktor utamanya itu ada admin dan pemilik, aktor tambahannya tidak ada. Nama use case-nya laporan, tujuan use case mengetahui data pesanan selama per hari, per bulan, per tahun. Mengetahui transaksi yang telah dilakukan selama per hari, per bulan, dan per tahun. Kondisi awalnya akan ditampilkan data pesanan dan pembayaran. Untuk optimistic flow, yang pertama itu admin atau pemilik memilih menu laporan. Yang kedua, admin atau pemilik memilih jenis laporan yang ingin diketahui. Yang ketiga, admin atau pemilik memilih tanggal, bulan, tahun laporan yang ingin diketahui. Kemudian admin atau pemilik memilih tombol view dan sistem melakukan proses view. Pessimistic flow untuk 3A, tanggal, bulan, atau tahun salah, solusinya yaitu admin atau pemilik memeriksa kembali tanggal, bulan, atau tahun yang salah dan kembali memilih tanggal, bulan, atau tahun yang benar. Untuk yang 4A, jika view gagal, solusi admin atau pemilik memeriksa data tanggal, bulan, atau tahun kembali dan mengisikan semua isian lalu mengulang proses view. Nah, untuk skenario use case cek laporan, aktor utamanya itu ada pemilik, aktor tambahannya tidak ada. Nama use case cek laporan, tujuan use case yaitu menyetujui laporan. Kondisi awalnya yaitu akan ditampilkan data laporan, kondisi akhir, ACC laporan, harian, per bulan, dan per tahun. Untuk optimistic flow, pemilik memilih menu laporan, pemilik memeriksa semua data laporan, pemilik memilih button ACC jika menyetujui laporan. Yang keempat, pemilik memilih button tidak ACC jika tidak menyetujui laporan yang telah dibuat. Pessimistic flow, untuk yang 3A yaitu jika salah melakukan ACC pada laporan, solusinya pemilik memilih batal dan memeriksa ulang laporan serta memberikan ACC atau tidak ACC kembali. Nah, selanjutnya itu ada kelas diagram. Kelas diagram pertama itu ada kelas diagram user. Kelas diagram user itu dibedakan menjadi 3, yaitu kelas pelanggan, kelas admin, dan kelas pemilik. Untuk kelas user sendiri itu ada hak akses, kode user, username, dan password. Kemudian ada login, logout, dan opt-name. Nah, untuk yang kelas pelanggan itu operasinya ada kelola data pelanggan, kelola data pemesanan, kelola data pembayaran. Kemudian kelas admin itu operasinya itu ada kelola konfirmasi pesanan, kelola laporan harian, kelola laporan per bulan, dan kelola laporan per tahun. Untuk kelas pemilik itu operasinya itu ada kelola laporan harian, kelola laporan per bulan, dan kelola laporan per tahun. Untuk kelas data pelanggan, itu atributnya ada kode pelanggan, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email. Untuk operasinya itu ada simpan, ubah, dan hapus. Nah, yang ketiga ada kelas data pemesanan. Data pemesanan itu atributnya ada kode pesan, nama pemesan, nomor HP, warna kaos, tipe kaos, bahan kaos, jumlah kaos, gambar desain, jenis sablon, kemudian operasinya itu ada simpan, ubah, dan hapus. Nah, untuk yang keempat ada kelas pembayaran.
Dari data pembayaran itu atributnya kode bayar, kode pesan, kemudian jumlah bayar, dan bukti bayar. Operasinya itu ada simpan, ubah, dan hapus. Untuk yang kelima itu ada kelas konfirmasi. Kelas konfirmasi atributnya ada kode konfirmasi, atributnya detail, dan ada konfirmasi. Kemudian kelas laporan harian itu atributnya pemesanan dan pembayaran, operasinya ACC atau cetak. Kemudian kelas laporan per bulan itu atributnya sama, kemudian operasinya itu ada cetak. Selanjutnya kelas laporan per tahun, atributnya juga sama, dan operasinya itu ada cetak. Nah, untuk gambar kelas diagram pemesanan kaos sablon pada usaha sablon 7-speed clothing screen printing itu bisa dilihat di gambar ini. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram kelola user. Yang pertama ini ada admin, aktornya, kemudian ini user, kemudian yang pertama buka form data user, yang kedua tampil form user, kemudian input data user, kemudian akan disimpan, kemudian tampil data user, kemudian nomor 6 cari data user, kemudian sistem mencari data user, kemudian akan tampil data cari user dan ubah data user, kemudian sistem dapat melakukan proses ubah, kemudian akan ada ubah data berhasil, kemudian jika aktornya akan menghapus data user, maka sistemnya akan melakukan proses hapus, kemudian akan tampil hapus data berhasil. Nah, yang kedua, sequence diagram kelola pelanggan. Aktornya ada pelanggan, kemudian sistemnya kelola data pelanggan. Yang pertama, jika pelanggan membuka form daftar, kemudian akan tampil form daftar pelanggan. Kemudian jika input data pelanggan, sistem menyimpan data pelanggan tersebut dan kemudian akan tampil data pelanggan. Jika pelanggan mengubah data pelanggan, maka akan ada proses ubah di sistem, kemudian hasilnya yaitu ubah data berhasil. Yang ke-9 ini jika pelanggan melakukan hapus data pelanggan, maka akan diproses proses hapus di sistem, kemudian akan ada hasil hapus data berhasil. Nah, untuk yang ketiga, sequence diagram kelola pemesanan. Nah, untuk kelola pemesanan, aktornya itu ada pelanggan, kemudian kelola sistemnya itu ada kelola data pemesanan. Yang pertama, itu aktor membuka form pemesanan, kemudian akan tampil form daftar pemesanan. Terus, jika aktor menginputkan data pemesanan, kemudian akan diproses sistem, disimpan, kemudian akan tampil data pemesanan. Kemudian, jika aktor melakukan ubah data pemesanan, maka sistem akan melakukan proses ubah dan akan menampilkan ubah data berhasil. Untuk aktor hapus data pemesanan, kemudian akan dilakukan hapus pada sistem, kemudian akan tampil hapus data berhasil. Nah, untuk yang keempat ada sequence diagram kelola pembayaran. Aktornya itu ada pelanggan, sistemnya itu ada kelola data pembayaran. Yang pertama, jika aktor membuka form pembayaran, maka akan tampil form daftar pembayaran.
Kemudian aktor menginputkan data pembayaran, kemudian akan dilakukan proses simpan di sistem, kemudian akan tampil data pembayaran. Nah, untuk jika aktor dapat mengubah data pembayaran, maka akan ada proses ubah di sistem, kemudian akan ditampilkan ubah data berhasil. Nah, jika akan ada hapus pembayaran, maka akan ada proses hapus di sistem, kemudian hapus data berhasil. Nah, untuk sequence konfirmasi pemesanan, itu aktornya admin, sistemnya konfirmasi pemesanan, kemudian jika aktornya membuka menu pemesanan, maka akan tampil data pemesanan, kemudian 3, pilih detail pemesanan, kemudian sistem akan melakukan proses detail, kemudian akan ditampilkan detail pemesanan. Yang keempat, yaitu pilih konfirmasi pesanan, kemudian akan dilakukan proses konfirmasi di sistem, kemudian akan ditampilkan konfirmasi berhasil ke aktor. Nah, selanjutnya ada sequence diagram cek laporan. Aktornya itu ada pemilik, kemudian sistemnya cek laporan. Yang pertama, buka menu laporan. Yang kedua, tampil data laporan. Yang ketiga, pilih detail laporan, kemudian akan ada proses detail, kemudian akan ditampilkan detail laporan tersebut. Kemudian aktornya akan memilih ACC laporan, kemudian akan ada proses ACC laporan, kemudian akan ditampilkan jika ACC laporan berhasil. Nah, selanjutnya jika aktor memilih tampil cetak laporan, maka akan dilakukan proses cetak laporan dan akan menghasilkan cetak laporan berhasil. Nah, selanjutnya ada sequence diagram laporan. Aktornya itu ada 2, yang pertama itu ada admin, kedua ada pemilik, kemudian sistemnya laporan. Nah, yang pertama itu admin membuka menu laporan, juga berlaku dengan pemilik, yang kemudian akan ditampilkan data laporan, kemudian pemilik juga bisa membuka menu laporan, kemudian juga akan ada tampil data laporan juga. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram. Activity diagram user. Yang pertama itu admin membuka form user, kemudian tampil form user, input, kemudian ada proses. Jika iya, maka akan menginputkan data, kemudian disimpan, kemudian tampil data user. Nah, jika tidak, maka ubah data user. Jika tidak ada, maka ubah data, kemudian akan tampil user. Jika iya, maka akan ada hapus data user, kemudian ada proses di sini, kemudian ada hapus data, kemudian tampil data user. Nah, untuk activity diagram data pemesanan bisa dilihat gambar di atas. Untuk activity diagram data pembayaran juga bisa dilihat, itu ada admin dan sistem, kurang lebih prosesnya hampir sama yang di atas tadi. Nah, yang kelima itu ada activity diagram konfirmasi pesanan. Itu juga bisa dilihat dan dibaca alurnya. Kemudian selanjutnya ada activity diagram cek laporan.
Nah, untuk activity diagram cek laporan itu ada yang pertama buka form laporan, kemudian akan tampil form laporan, kemudian admin menginputkan tanggal, kemudian di sini ada proses, jika iya maka cari data, kemudian sistem menampilkan data laporan, kemudian admin membuka data laporan, sistem akan menampilkan data laporan, kemudian diproses. Jika admin mengakses laporan, kemudian sudah di ACC dan kembali. Jika tidak menginputkan data, maka akan menampilkan data laporan tersebut. Nah, untuk selanjutnya activity diagram laporan. Untuk alurnya hampir sama-sama yang cek laporan. Bedaannya yaitu cetak laporan. Nah, selanjutnya ada state chart diagram. Untuk yang pertama itu ada state chart diagram class user. Itu ada state chart diagram login. Itu yang pertama itu ada mulai, kemudian tampil form login, kemudian username password dimasukkan, validasi login, kemudian jika username dan password valid maka akan menampilkan halaman utama user, kemudian selesai. Nah, jika validasi login, username dan password tidak valid, maka informasi akan gagal, kemudian akan dikembalikan ke form login lagi. Nah, untuk state chart diagram logout, yang pertama itu masuk, kemudian akan tampilkan halaman user, kemudian pilih menu logout, kemudian tampilkan, kemudian menu login, dan selesai. Nah, state chart diagram simpan itu yang pertama masuk, kemudian ditampilkan menu user, kemudian ditampilkan form user, kemudian melengkapi data form tambah user. Nah, kemudian akan diklik simpan. Jika simpan berhasil, maka validasi sampah, informasi data berhasil disimpan, kemudian akan ditampilkan data user yang ditampilkan. Nah, jika validasi simpannya gagal, maka akan ada informasi data gagal simpan, kemudian akan ditampilkan form user kembali. Nah, selanjutnya ada state chart diagram ubah. State chart diagram ubah yang pertama itu ada menu user, kemudian akan ditampilkan data user. Kemudian akan ada cari data, tampil data user, dan melengkapi data, yaitu kemudian tampil form user. Kemudian jika diklik edit, maka validasi edit. Jika edit berhasil, maka informasi data berhasil diedit, kemudian akan ditampilkan data user ditampilkan. Jika validasi editnya gagal, maka informasi data edit gagal diedit, kemudian akan ditampilkan data user ditampilkan. Selanjutnya ada state chart diagram hapus. Yang pertama itu ada menu user, kemudian akan ditampilkan data user, kemudian cari data, tampil data user. Jika tampil data usernya diklik hapus, maka akan ada validasi hapus. Jika hapus berhasil, informasi data berhasil dihapus, kemudian akan ditampilkan data user Jika hapusnya gagal, maka informasi data gagal dihapus dan kemudian akan kembali ke tampilan data user yang pertama tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada state chart diagram kelas pembayaran. Nah, yang pertama itu ada state chart diagram simpan. Itu ada menu pembayaran, kemudian akan ditampilkan form bayar.
kemudian akan dilengkapi data, kemudian akan tampil form tambah pembayaran. Jika diklik simpan, maka akan ada validasi simpan. Jika simpan berhasil, maka akan ada informasi data berhasil disimpan, kemudian akan ditampilkan data pembayaran yang ditampilkan. Jika validasi simpan gagal, maka simpan data akan ada informasi data gagal disimpan, kemudian akan ditampilkan form bayar dan akan mengulang proses tersebut kembali. Nah, yang kedua ada state chart diagram ubah. Itu yang pertama ada pilih menu pembayaran, kemudian akan ditampilkan data pembayaran yang ditampilkan, kemudian akan cari data, tampil data pembayaran, kemudian akan melengkapi data di form pembayaran, kemudian akan ada klik edit. Jika validasi edit berhasil, maka informasi data akan berhasil diedit, kemudian akan ada tampilan data pembayaran yang sudah diedit. Nah, jika validasi edit tersebut gagal, maka ada informasi data gagal diedit, kemudian akan tampil data pembayaran tersebut dan akan melakukan proses kembali. Selanjutnya itu ada state chart diagram hapus. Nah, state chart diagram hapus itu ada pilih menu pembayaran, kemudian akan ditampilkan data pembayaran, kemudian cari data, tampil data pembayaran. Jika validasi hapus berhasil, maka informasi data berhasil dihapus, kemudian akan menampilkan data pembayaran. Jika validasi hapus gagal, maka informasi data gagal dihapus dan akan tampil data pembayaran tersebut di awal. Nah, selanjutnya itu ada state chart diagram kelas konfirmasi. Nah, state chart diagram kelas konfirmasi itu ada state chart diagram konfirmasi. Yang pertama itu ada pilih menu pemesanan, tampilkan data pemesanan tampil, kemudian ini ada tampil data pemesanan, pilih konfirmasi, maka akan ada validasi konfirmasi berhasil, konfirmasi data berhasil, kan kemudian akan ditampilkan data pemesanan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada state chart diagram kelas laporan harian. Yang pertama itu ada state chart kelas diagram ACC. Untuk ACC-nya itu ada pilih menu laporan, tampilkan laporan harian, cari data, akan tampilkan laporan harian, kemudian akan diklik ACC, kemudian akan ada validasi laporan, kemudian akan ada proses ACC berhasil, kemudian akan ditampilkan informasi laporan yang telah di ACC, kemudian akan menampilkan laporan harian. Nah, untuk cetaknya, state chart diagram cetak itu ada pilih menu laporan harian, tampilkan laporan harian ditampilkan, kemudian akan ada cari data, tampil laporan harian, kemudian akan klik cetak, informasi laporan berhasil dicetak, dan akan ditampilkan laporan harian yang akan dicetak. Nah, untuk state chart diagram kelas laporan yang per bulan itu sama, yang per tahun juga sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem dari sistem pemesanan sablon di 7Speed. Nah, untuk implementasi sistemnya itu di sini ada source code dari sistem yang akan dihasilkan nanti.
Nah, ini untuk short kode buat admin. Nah, kurang lebihnya begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem hasil implementasi sistemnya. Nah, di sini sudah ada tampilan awal dari sistem pemesanan dari 7Speed. Yang pertama itu ada menu informasi, kemudian ada sablon, kemudian di sini ada menu pemesanan. Nah, untuk menu informasi sendiri, nah akan ada tampilan di sini. Kemudian untuk di menu sablonnya, di sini ada sejarah dari sablon kaos sendiri itu bagaimana dan gambar di proses pembuatan kaos di 7Speed. Nah, di sini juga ada tampilan footer dari alamat, email, dan telepon dari 7Speed sendiri. Nah, untuk dari menu pemesanan, ini nanti akan ditampilkan produk-produk yang akan ditawarkan. Nah, jika nanti mau pesan, maka akan bisa mengklik detail. Kemudian di sini ada harganya, stok. Kemudian di sini bisa menambahkan jumlah yang akan dipesan. Di sini saya akan coba contohkan untuk pemesanan 50 t-shirt hitam. Nah, di sini sudah ada deskripsi produknya, bahannya apa, kemudian keterangan yang lain. Kemudian klik beli. Nah, maka akan ada tampilan begini. Nah, selanjutnya ini ada tampilan keranjang belanja. Jika lanjutkan pesan, maka akan tampil ke menu pemesanan yang pertama tadi. Nah, misal tambah pemesanan yang ini, kemudian jumlah yang akan dipesan 30 yang beli, maka produk akan otomatis disimpan ke keranjang. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kemudian jika di check out, maka akan ada tampilan login. Nah, untuk tampilan login sendiri, untuk login pelanggan, jika sudah mempunyai username dan password, bisa mengisikan langsung. Jika belum, maka akan buat akun baru. Kemudian akan diisikan emailnya. Nah, untuk mengisikan emailnya, alamatnya, passwordnya,
kemudian nomor telepon. Kemudian akan pilih daftar. Nah, maka akan ada informasi sukses mendaftar. Nah, kemudian akan melakukan proses login. Nah, ini jika tampilan sukses login. Nah, ini bisa langsung di check out. Nah, di check out ini sendiri akan ada seperti hasil dari total pesanan tersebut, kemudian disuruh mengisi alamat lengkap pengirim, misal di RT 06 RW 07, kemudian memilih ongkos kirim. Kemudian bisa di check out. Nah, setelah check out maka akan ada pembelian sukses, maka klik OK. Nah, di sini ada laporan hasil laporan pemesanannya. Itu ada nomor pemesanan 16 tanggal ini. Nanti ini bisa dicetak atau tidak. Nah, untuk transfernya nanti bisa ditransfer atas nama ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, jika di logout dulu, kemudian kita lihat di form di tampilan admin. Nah, di tampilan admin di sini itu ada kelola data. Kelola data itu sendiri itu ada kelola data pelanggan. Kelola data pelanggan. Kemudian di sini ada nama-nama data pelanggan yang sudah pernah memesan di 7speed. Kemudian ini data pelanggannya juga bisa dihapus. Misal ini. Oke. Nah, di kelola data juga ada kelola data barang. Nah, kelola data barang sendiri yaitu bisa menginputkan atau menambahkan produk-produk di 7speed itu nanti. Nah, di tabel dari kelola data barang itu ada nomor, kode produk, nama produk, harga, dan deskripsi produk. Kemudian ada gambar, stok produk, dan aksi. Nah, aksi sendiri jika misal ini melihat detailnya. Nah, ini detailnya. Kemudian jika diubah, maka akan ada tampilan ubah data produk seperti ini.
Kemudian jika hapus, maka ada informasi apakah Anda yakin hapus data tersebut. Nah, jika oke, maka akan ada tampilan hapus berhasil. Untuk menambahkan data, itu nanti ada juga kode produk, nama produk, kemudian nanti bisa mengupload foto produknya. Nah, selanjutnya kelola data ongkir. Nah, di sini admin akan menginputkan nama-nama kota dan tarif ongkir. Untuk aksi dari ini sendiri itu ada ubah dan hapus. Nah, jika menambahkan data, maka ini ada kodenya, kemudian namanya, tarif harga. Nah, selain kelola data ongkir itu ada kelola data pembelian. Nah, di sini ada data-data atau nama-nama yang sudah membeli atau memesan di 7Speed. Kemudian di sini di tampilan admin ini juga ada laporan data barang. Nah, di sini juga akan menampilkan semua data barang yang atau produk yang ada. Ini juga bisa di-print. Kemudian di sini ada laporan penjualan. Nah, ini laporan penjualan untuk di tahun dan di bulan Juni. Untuk laporan keuangannya, nah bisa dilihat ini ada tampilan dari laporan keuangan. Nah, ini juga nanti bisa di print juga. Ini tampilan dari admin. Kemudian di logout. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.